Nah, buku ini berjudul Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran, ditulis oleh Didi Junaidi. Nah, izinkan saya membagi 3 bagian secara garis besar buku ini. Yang pertama, penyimpangan seksual itu sendiri dalam Al-Quran. Yang kedua, jenis-jenis penyimpangan seksual. Di sini yang saya tandai ada 17 penyimpangan seksual. Dan yang terakhir adalah bahaya penyimpangan seksual dan solusi atasnya. Nah, dalam Al-Quran, hubungan seksual yang di luar nikah itu disebut sebagai zina. Nah, zina ini sangat dihardik dalam Al-Quran, khususnya Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bahkan, zina atau hubungan di luar nikah ini adalah sesuatu yang bukan hanya kita dilarang untuk melakukannya, tapi juga dilarang untuk mendekatinya, yaitu la taqrabus zina, atau janganlah engkau mendekati zina. Nah, zina secara garis besar itu terbagi 2, ada zina muhson dan ada zina gairu muhson. Dalam artian, zina muhson itu yang paling terlarang. Dalam hal ini zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah married, baik itu dia janda atau duda ataupun masih memiliki pasangan. Sementara zina gairu muhson adalah zina pranikah atau yang dilakukan oleh orang yang belum pernah married. Nah, dalam aturan fikih, zina yang dilakukan seseorang yang sudah pernah menikah itu didera dengan hukuman lemparan batu sampai ia meninggal. Nah, sementara zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah adalah dicambuk selama 100 kali cambukan. Jadi ada perbedaan istimbat hukum dalam kedua kasus ini. Dalam hal ini zina yang dilakukan oleh yang sudah menikah dan yang belum menikah. Nah, zina atau melakukan hubungan seksual di luar nikah yaitu sesuatu dosa besar pula yang dituliskan oleh Dastegib dalam 50 dosa besar penghancur amal. Zina ini memiliki beberapa faktor, atau penyimpangan-penyimpangan seksual ini memiliki beberapa faktor. Nah, faktornya secara garis besar kita dapat tandai dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya adanya gangguan saraf, sebagaimana kata Sigmund Freud dalam Manifesto Seksualitas. Adanya gangguan saraf dari diri seorang penyimpang seksual tersebut, atau yang biasa disebut sebagai inversi. Sementara faktor eksternalnya itu bisa datang dari lingkungan, dari parenting, atau dari kebutuhan ekonomi. Itu beberapa faktor-faktor yang mendasari seorang mengalami penyimpangan seksual atau deviansi. Sementara jenis-jenis penyimpangan seksual itu secara garis besarnya itu dapat kita identifikasi kepada 4 sebab atau 4 jenis. Yang pertama, seseorang yang melakukan penyimpangan seksual dikarenakan partnernya, atau partnernya ini ya salah memilih partner, dalam artian misalnya saya laki-laki, saya memilih partner laki-laki juga, itu penyimpangan seksual. Atau perempuan yang memilih perempuan, itu penyimpangan seksual. Atau laki-laki atau manusia yang melakukan penyimpangan seksual terhadap binatang atau bestiality, itu juga penyimpangan seksual. Dan ini ada, atau penyimpangan seksual terhadap bahkan bukan hanya binatang ya, bahkan ada tumbuhan, misalnya timun dan sebagainya. Ada juga penyimpangan seksual kepada mayat. Itu juga kan jenis-jenis penyimpangan seksual berdasarkan partnernya. Nah, yang kedua itu dapat kita identifikasi penyimpangan seksual dikarenakan caranya atau prosedur melakukan hubungan seksualnya. Misalnya seks oral, seks anal, itu juga penyimpangan seksual yang disebabkan karena cara melangsungkan seksualitas tersebut. Yang ketiga itu dikarenakan keduanya. Jadi sudah salah memilih partner, salah pula melangsungkan hubungan seksual tersebut. Misalnya perilaku zodomi. Seperti yang kita bahas tadi dalam etika seksual, bahwa ada pendeta yang selain dia pedofil, dia juga itu gay. Nah, ini sudah salah secara partner, salah pula secara cara gitu, karena dia melakukannya itu kepada anak-anak. Atau sodomi misalnya. Sodomi misalnya sudah salah secara partner, salah pula secara cara, karena dia memasukkan I'm sorry to say penis ke dalam anus. Nah, yang keempat itu dapat identifikasi, yaitu penyimpangan seksual dikarenakan kondisi pasangannya. Misalnya pasangannya lagi haid, dia tetap melangsungkan hubungan seksual, itu juga merupakan penyimpangan seksual. Nah, adapun secara specifically jenis-jenis penyimpangan seksual itu ada 17 di dalam buku ini. Yang pertama adalah seks ketika haid. Nah, seks ketika haid itu dalam Al-Quran ya tentunya dilarang, karena menurut misalnya tradisi Yahudi, haid itu adalah sesuatu yang kotor sehingga perempuan itu harus dijauhkan dari rumah. Sementara tradisi Nasrani menganggapnya ya tidak apa-apa seorang perempuan yang sementara haid. Nah, Islam menganjurkan bahwa
orang yang atau perempuan yang sementara haid itu tidak mesti diusir dari rumah, tapi kita tidak boleh melangsungkan penetrasi ke dalam diri seorang perempuan tersebut, sehingga dapat kelonggaran dalam artian melakukan hubungan-hubungan seksual lainnya selama tidak melakukan penetrasi. Nah, yang kedua adalah masturbasi atau onani. Masturbasi itu dilakukan oleh perempuan dan onani itu dilakukan oleh laki-laki. Ini juga termasuk penyimpangan seksual. Nah, dalam fikih Islam, berbagai mazhab yang satu dan mazhab yang lainnya mengalami berbagai pandangan. Ada yang mengatakan haram, misalnya mazhab Syafi'i. Ada juga yang mengatakan makruh, yang sebaiknya kita tinggalkan, tapi kalau dilakukan tidak apa-apa. Ada juga yang mengatakan mubah. Tapi tidak ada tentunya yang mengatakan sunnah, dan tidak ada pula yang mengatakan itu wajib. Nah, yang mengatakan mubah pun atau makruh pun itu memberikan batasan yang betul-betul ketat, bahwa itu tidak dilakukan seringkali dan tidak dilakukan secara di luar dari pasangan yang resmi dalam artian pasangan pernikahan kita. Sehingga kalau kita mau melakukan hal yang syubhat tersebut atau ragu-ragu tersebut, sebaiknya kita tidak melakukan masturbasi kecuali dalam kondisi darurat dan bersama pasangan. Nah, ini yang dapat digarisbawahi dalam buku ini. Nah, dalam artian bahwa onani itu atau masturbasi itu tidak mengalami gangguan kesehatan yang betul-betul parah dalam buku ini, tetapi kita harus memberikan batasan yang tegas sehingga hanya kebutuhan darurat belaka. Nah, yang ketiga LGBT atau sebenarnya ini dia bagi dua, satu lesbian, satu ya gay. Tapi izinkan saya menyatukannya saja. Ya, lesbian itu adalah penyimpangan seksual perempuan ke perempuan, dan gay itu penyimpangan seksual dari laki-laki ke laki-laki. Nah, dalam hukum ini sangat-sangat jelas ya ditentang. Bahkan dalam Quran surat Lut itu disebutkan bahwa mengapa kamu ingin mendatangi sesama laki-laki sementara banyak perempuan, dan ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu atau kaum Sodom dan Gomora, sehingga dia diberikan azab, dibalikkanlah bumi dari kaum Sodom dan Gomora tersebut, dihancurkanlah atau diluluhlantakanlah bumi tersebut, bumi yang ditempati oleh kaum Sodom dan Gomora. Tentunya ini sangat dilarang, walaupun kita mengetahui bahwa perkembangan terbaru sekarang ini banyak upaya-upaya legalisasi terhadap pernikahan sesama jenis. Ini tentunya sangat bertentangan dengan kodrat kita di timur, specifically kodrat kita sebagai umat Islam. Yang keempat adalah incest. Incest ini adalah hubungan seksual bukan hanya sedarah tapi sekerabat. Nah, yang biasa kita dengarkan bahwa incest itu adalah hubungan antara saudara, tetapi hubungan antara ayah kepada anak kandung, ayah kepada anak tiri, kakek kepada cucu, paman kepada keponakannya, itu semua hubungan yang disebut sebagai incest. Jadi antara paman dan keponakan itu sebenarnya tidak boleh. Ini ada dalam Quran surat An-Nisa, bahwa antara saudara ibu dan anak dari ibu itu tidak dapat melangsungkan hubungan seksual atau dilarang, karena ditenggarai. Misalnya lagi-lagi dalam Ibrahim Amini Asupan Ilahi dijelaskan bahwa seseorang yang menikah secara garis darah yang dekat, dalam hal ini saudara atau sekerabat, itu berpotensi anaknya mengalami, kalau bukan ketiga hal ini, yaitu gangguan kejiwaan, gangguan fisik atau penyakit fisik, dan tentunya adalah gangguan orientasi seksual. Nah, ketiganya ini dapat kita lihat misalnya ada contoh-contoh kasus seseorang yang menikah dengan kerabat dekatnya sendiri. Termasuk kerabat dekat adalah ibu sepersusuan kita atau saudara sepersusuan kita, juga itu tidak boleh. Nah, yang kelima adalah pedofil. Nah, pedofil itu adalah orang dewasa yang melakukan hubungan seksual kepada anak-anak. Yang keenam adalah bestiality. Bestiality adalah hubungan seksual kepada binatang. Nah, kita biasa melihat beberapa film-film, misalnya bahkan ada film yang diputar di Indonesia yang berjudul Betina. Di situ disebutkan bagaimana hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia kepada binatang. Biasa ini karena kedekatannya sama binatang atau ketidakmampuannya mengekspresikan seksualitasnya kepada sesama manusia. Yang ketujuh, seks anal. Seks anal itu adalah melakukan hubungan seksual melalui dubur atau melalui anus. Ini juga dilarang dalam Al-Quran. Kenapa? Karena anus itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang memiliki banyak kuman, dan sangat sensitif jika dilalui oleh sesuatu yang cukup besar, dalam hal ini, I'm sorry to say, penis. Dan yang kedelapan, seks oral. Seks oral itu adalah hubungan seks melalui mulut. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak specifically menyebut itu, tapi beberapa ulama menyatakan bahwa seks oral itu adalah sesuatu yang di luar dari etika seksual. Walaupun ini sangat-sangat debatable, karena Al-Quran juga menyatakan bahwa datangilah istrimu itu dari arah yang engkau hendaki, atau istrimu itu bagaikan ladang tempatnya engkau mendatangkan atau
mendapatkan keturunan, sehingga sebenarnya tidak ada yang spesifik melarang seks oral, tetapi ini hanya berkaitan pada etika seksual semata. Yang kesembilan adalah sodomi. Sodomi ini hampir sama dengan gay. Jadi sodomi ini melakukan hubungan seksual itu kepada sesama jenis melalui berbagai cara, misalnya melalui sela-sela paha, misalnya melalui pemaksaan terhadap onani, atau bahkan kepada seks anal. Ini dilakukan oleh mereka yang mengalami penyimpangan seksual, dalam hal ini gay, atau biasa juga dilakukan oleh perempuan kepada perempuan lainnya. Yang ke-10, eksibisionisme atau mempertontonkan tubuhnya kepada halayak publik. Nah, kecuali di pasangannya, eksibisionisme itu menjadi sesuatu yang terlarang. Misalnya poster-poster dari majalah Playboy, atau misalnya live IG yang dilakukan oleh artis-artis yang mempertontonkan bentuk tubuhnya. Ini kan banyak sekarang ya di live streaming yang ada di platform-platform berbagai media. Bahkan ada beberapa selebgram yang kemudian ditangkap karena melakukan porno aksi di depan live streamingnya itu sendiri. Nah, yang ke-11, fetisisme. Fetisisme ini adalah penyimpangan seksual yang mana kita itu gandrung terhadap benda-benda atau barang-barang pasangan kita. Bukan kepada pasangannya, tapi pasangan kita. Baik itu pasangan sudah meninggal atau masih hidup, ataupun bahkan bukan pasangan kita secara resmi, tapi pasangan kita secara fantasi saja. Kita sangat menginginkan perempuan tersebut. Misalnya fantasi sebagian orang yang suka misalnya pada artis pornografi tertentu, maka dia fetis terhadap yang dimiliki oleh artis tersebut. Misalnya kacamatanya, misalnya apakah pakaian dalamnya, misalnya apakah salah satu bentuk tubuhnya. Dan fetisisme yang paling akut adalah ketika seseorang itu menginginkan tubuh objek si fetis walaupun tidak sama dengan orangnya tersebut. Misalnya ya dia inginkan betisnya saja gitu, jadi dia meminta orang untuk, atau bahkan dia sendiri untuk memotong kakinya dan mengoleksi kaki tersebut. Itu fetisisme. Yang ke-12 adalah transvestitisme. Jadi ini adalah penyimpangan seksual yang mana seseorang itu suka menggunakan pakaian yang bukan pakaian berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya saya laki-laki, saya suka pakai pakaian perempuan, dan perempuan suka pakai pakaian laki-laki. Itu termasuk penyimpangan seksual. Sayangnya yang kita dapati bahkan viral di trending YouTube beberapa adegan-adegan atau situasi komedi yang mempertontonkan ya seorang waria dan atau seorang perempuan yang menggunakan kumis dan sebagainya gitu. Pemerintah Cina yang sekuler sekalipun itu melarang LGBT atau pertunjukan bergaya kewaria-wariaan itu untuk ditampilkan di depan publik, baik itu secara daring maupun secara luring. Sayangnya kita yang mengaku umat muslim, tetapi pembiaran terhadap perilaku waria secara visual tersebut itu masih kita lakukan. Yang ke-13 adalah voyeurisme. Voyeurisme itu adalah penyimpangan seksual dikarenakan ia ingin mengintip, baik itu mengintip ketika seorang pakai baju, sedang mandi, berhubungan seksual, baik itu hubungan seksual itu dilakukan oleh keluarganya sendiri atau kepada orang lain. Apalagi dengan perkembangan teknologi, sekarang banyak hidden camera yang biasa dipasang di kamar hotel, kamar mandi, di tempat orang ganti baju, misalnya di pusat perbelanjaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Termasuk pula pada webcam kita. Ada true story misalnya yang diceritakan Renal Kasali di buku Disruption, bahwa webcam itu bisa diakses atau bisa dibajak oleh orang lain sehingga dapat membuat kita kelihatan ketika kita misalnya berganti baju atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa ditampilkan di depan publik. Dan itu atau voyeurisme itu merupakan sesuatu penyimpangan seksual yang dilarang dalam Al-Quran. Yang ke-14 adalah sadisme. Jadi sadisme ini adalah penyimpangan seksual di mana pelakunya itu melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya. Misalnya ini dalam film 50 Shades of Grey. Itu kita melihat penampakan dari seseorang yang sangat beringas dalam melakukan hubungan seksual. Apakah itu dia dirantai, apakah itu dia dicambuk dulu, atau sebagainya. Yang ke-15 lebih parah daripada sadisme adalah masokisme. Masokisme ini bukan hanya menyiksa secara seksual, tapi juga bahkan membunuh si pasangan seksualnya. Apakah itu pasangannya betul-betul ia cintai atau ia culik atau sebagainya. Misalnya Riang Jombang. Misalnya juga yang dilakukan warga negara Indonesia di Inggris kemarin itu kan sudah gay, dia juga masokisme, dia melakukan pembunuhan berantai dan sebagainya. Dan yang terakhir penyimpangan seksual adalah nekrofilia. Nekrofilia itu melakukan hubungan seksual dengan mayat. Nah ini banyak juga terjadi kasusnya yang baik itu dipublish oleh media maupun tidak. Bahkan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika seorang pemuda kemudian mengaku bahwa ya Rasul, saya memiliki dosa yang sangat besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Rasul mengatakan bahwa Allah mengampuni segala dosa kecuali syirik.
syirik atau menyekutukan Tuhan. Si pemuda ini, tapi dosa ini sangat teramat berat. Dia bilang, iya, kau tetap dapat melakukan taubat atasnya. Sebenarnya apa dosamu? Dosanya adalah, saya adalah seorang pencuri mayat. Dalam hal ini mencuri barang-barang berharga dari si mayat yang baru meninggal, misalnya emasnya, kain kafannya, dan sebagainya. Pada suatu waktu saya menggali kubur di tengah malam dan saya mendapati mencuri kafan, dan saya melihat ada seorang gadis perempuan, jenazah perempuan yang masih sangat cantik dan putih berseri. Akhirnya nafsu saya timbul dan saya menyetubuhi mayat tersebut. Praktis dalam kondisi saat itu Rasul sangat marah tentunya ya, dan meninggalkan orang tersebut. Nah, orang tersebut itu berulang kali meminta pertolongan kepada Rasul agar dimohonkan taubat. Rasul tidak berkenan, sehingga turunlah ayat untuk Rasul memberikan nasihat kepada orang tersebut. Turunnya ayat itu didahului oleh upaya yang dilakukan si pemuda ini untuk menggantung dirinya di pohon selama ia belum dimaafkan oleh Rasul. Sehingga karena berhari-hari si pemuda tersebut telah menyiksa dirinya sendiri, turunlah ayat untuk memberikan ampunan kepada si pemuda tersebut, sehingga pemuda tersebut akhirnya bertobat. Ini bukti bahwa nekrofilia itu juga sesuatu yang terjadi dan merupakan penyimpangan seksual. Nah, apa kemudian bahaya penyimpangan seksual ini dan solusi atasnya? Bahayanya tentunya kita bisa garis bawahi ke dalam 4 cacat atau 4 penyakit. Yang pertama, cacat atau penyakit fisik. Nah, ini bisa dilihat pada orang-orang yang mengalami misalnya kekurangan atau disabilitas fisik karena orang tuanya sering melakukan penyimpangan seksual. Apakah satu dari 17 penyimpangan seksual tersebut tadi, atau bahkan beberapa penyimpangan seksual. Yang kedua, cacat atau penyakit mental. Kita melihat ada beberapa orang juga yang menikah, misalnya paman dan keponakan, akhirnya anaknya mengalami penyakit mental. Yang ketiga, cacat seksual atau cacat penyakit seksual ini dalam artian orientasi seksualnya. Seseorang yang mengalami orientasi seksual yang bermasalah atau disorientasi seksual itu disebabkan oleh penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga dalam sabda Rasul kepada Ali qaramallahu wajhahu, wahai Ali, datangilah istrimu ketika kamu berada dalam keadaan yang betul-betul bersih dari perempuan lain. Dalam artian ketika kita melakukan hubungan seksual dengan istri kita dan kita memikirkan wanita lain, anak kita berpotensi mengalami cacat-cacat tersebut, mulai dari cacat fisik, cacat mental, atau cacat seksual. Dan yang terakhir tentunya penyakit cacat atau penyakit atau cacat sosial. Dalam artian orang yang menyimpang seksual pasti namanya tidak akan baik di mata masyarakat. Saja beberapa artis tanah air kita melakukan penyimpangan seksual, baik itu bukan zina di luar dari pernikahan maupun zina ketika dia sudah menikah, itu telah mengalami sanksi moral di tengah-tengah masyarakat. Nah, solusi dari penyimpangan seksual ini menurut penulis buku ini, Didi Junaidi, ada 4. Yang pertama adalah 1, kita harus pisahkan tempat tidur si anak ketika dia sudah mencapai usia yang lumayan remaja lah atau balik gitu. Jadi harus dipisahkan tempat tidurnya. Yang kedua, si anak ini ataupun siapapun yang ada di rumah harus minta izin ketika masuk kamar di 3 waktu dalam Al-Quran, yaitu waktu subuh, waktu duhur, dan waktu isya. Karena jangan sampai anak ini tiba-tiba masuk kamar dan melihat hubungan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah menutup aurat bagi perempuan, termasuk bagi laki-laki, karena ada beberapa miskonsepsi bahwa hanya perempuan yang menutup aurat dan hanya laki-laki yang menutup pandangan, padahal keduanya dalam hal laki-laki dan perempuan harus menutup aurat dan menutup pandangannya masing-masing. Dan yang keempat adalah menutup pandangan atau etika dalam memandang. Jadi bukan cuma laki-laki yang dilarang untuk memandang perempuan secara berlebihan, perempuan pun dilarang memandang laki-laki secara berlebihan. Nah, itulah tadi 4 solusi dari Didi Junaidi mengenai penyimpangan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?